Terlihat? Lihat. Nah, Eta ini yang kita buat di dalam KSP atau kurikulum operasional, ya. Ini yang kita buat, pemetaan tema subtema atau topik subtopik. Nah, guru akan mengembangkan perencanaan berdasarkan pengorganisasian pembelajaran. Contoh ya, halo. Coba lihat di bulan Agustus contoh. Ini saya bulan Agustus contohnya ya. Bulan Agustus itu kegiatan intrakurikulernya, topiknya aku hamba Allah, subtopiknya aku anak sehat, dan panca indera karunia Allah akan dilaksanakan selama 2 minggu dengan 2 subtopik. Maka guru akan menyusun RPP-nya per subtopik. Artinya dalam 2 minggu itu hanya 2 RPP. Satu subtopiknya adalah aku anak sehat, akan dibuat RPP-nya dalam waktu 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu hanya membuat 1 RPP. Tidak membuat lagi RPP harian. Gak perlu menyiksa diri. Capek loh. Ya. Jadi sekarang kita tidak dibebani oleh administrasi. RPP dibuat berdasarkan subtopik. Kalau subtopiknya untuk 2 minggu, maka selama 2 minggu itu guru hanya membuat 1 RPP. Ringan gak tuh? Ringan. Gak boleh menjadi beban, ya. Jadi hanya 1. Tidak perlu lagi membuat RPP hak harian, gitu ya. Tidak perlu lagi, cukup 1 saja RPP-nya. Kemudian setelah kita melihat pengorganisasian pembelajaran, maka kita akan menyusun perencanaan. Sekarang saya akan melihatkan dulu untuk mengingatkan kembali ya, menyusun pengorganisasian, menyusun tema subtemanya. Contoh, topik atau temanya adalah lingkungan di sekitarku. Kira-kira di lingkungan RA kita ada tempat apa saja? Apa yang sering anak temukan? Masjid. Misalnya masjid, kolam, kebun, sawah. Maka kolam, kebun, sawah itu adalah subtopiknya. Jadi guru membuat subtopik dengan membuat RPP dengan subtopik kolam, membuat RPP dengan subtopik kebun, gitu ya. Jadi RPP itu dibuat per subtopik. Bisa dipahami ya? Contoh di sini, lingkungan di sekitarku ada masjid, ada pasar, lalu ada kebun, ada puskesmas. Nah, untuk lingkungan di sekitarku ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Hanya 1 temanya, lingkungan di sekitarku, dengan 4 subtema. Maka guru dalam 1 bulan hanya membuat 4 perencanaan, 4 RPP. Bisa dipahami kan? Oke. Memudahkan? Mudah. Ya. Jadi tidak perlu menjadi beban. Sekarang kita akan langsung masuk ke sini. Ini adalah komponen dalam perencanaan. Seperti apa bentuk perencanaan? Nanti sama saya dikasih contohnya, ya. Boleh nanti minta ke panitia ya. Nanti saya kirimkan contoh. Tapi itu hanya sebagai inspirasi saja, ya. Kembangkan sendiri. Nah, untuk perencanaan pembelajaran minimal ada 4 komponen di dalamnya. Komponen yang pertama apa? Identifikasi. Di dalam komponen identifikasi, idealnya kita menuliskan hasil asesmen awal. Jadi sebelum membuat perencanaan, kita mengamati dulu kemampuan anak itu ada di TP mana, idealnya. Tapi lebih mudahnya, singkatnya,
Di dalam identifikasi itu kita tuliskan DPL yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Kalau tadi DPL-nya apa saja kelompok ini? Tadi apa saja? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kreativitas atau penalaran kritis. Penalaran kritis ada 3. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian dan penalaran kritis. Minimal kita tuliskan di dalam identifikasi. Identifikasi menuliskan DPL yang selaras dengan tujuan pembelajaran. DPL-nya ya. Lalu tuliskan topik pancacintanya. Kemudian tuliskan materi KBC-nya. Di situ ya, di dalam identifikasi di situ. Jadi dituliskan di dalam identifikasinya. Setelah itu yang selanjutnya adalah komponen yang selanjutnya apa? Desain pembelajaran. Di dalam desain, langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini aja. Di dalam desain pembelajaran kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Tadi kan kita sudah pilih 3 tujuan pembelajaran ya, maka tuliskan di dalam desain pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kemudian apa lagi? Apalagi yang harus dituliskan? Metode pendekatan. Topik di atas, Bu. Tadi mah topiknya sudah di atas ya. Praktik pedagogis, misalnya pembelajarannya mau berbasis proyek ya. Berarti pembelajaran berbasis proyek gitu, tuliskan ya. Atau pembelajaran inquiry boleh tuliskan. Lalu apalagi? Di desain pembelajaran itu ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran. Misalnya topiknya tadi apa? Lingkungan sekitarku. Topiknya lingkungan di sekitarku. Subtopiknya kebun, misalnya ya. Kemitraan pembelajarannya ada gak kira-kira dengan siapa? Petani. Dengan petani boleh ya. Tapi kalau tidak dengan petani, cukup dengan orang tua. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk menyediakan alat dan bahan main. Misalnya besok anak-anak akan praktik menanam. Jadi mama membawa polybag, misalnya gitu ya, membawa media tanam, itu kan kemitraan. Jadi bekerja sama, kemitraan pembelajarannya dengan siapa? Dengan orang tua. Tuliskan dalam menyediakan alat dan bahan main. Kemudian setelah kemitraan pembelajaran apalagi? Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran mah boleh dituliskan apa saja yang guru siapkan. Kaitannya dengan lingkungan fisik atau penataan lingkungan main gitu ya. Kemudian apalagi? Ada apa lagi? Pemanfaatan digital. Guru menggunakan media berbasis teknologi tidak? Menggunakan. Misalnya untuk apa? Menonton tayangan video tentang apa? Cara-cara menanam. Searching dulu, linknya masukkan, gitu ya. Oke, itu kaitannya dengan desain pembelajaran. Selanjutnya, apalagi? Pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu di dalamnya adalah langkah-langkah pembelajaran, mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nanti akan dijelaskan contohnya. Selanjutnya apa? Rencana asesmen. Jadi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran minimal memuat 4 komponen. Apa saja tadi yang pertama? Identifikasi. Identifikasi. Yang kedua? Desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Yang ketiga? Pengalaman belajar. Yang keempat? Rencana asesmen. Minimal mencakup keempat itu. Oke, saya akan tampilkan contohnya.
Sudah muncul? Sudah. Nah, ini bentuknya. Ini bentuk sesuai dengan komponen minimum. Komponen minimal ya. Yang pertama, tuliskan dulu identitasnya. Di sini saya tuliskan perencanaan pembelajaran mendalam, istilahnya PPM. Boleh misalnya modul ajar atau RPP, silahkan lah ya. Mau apa judulnya nggak apa-apa. Yang penting ini adalah perencanaan. Kalau saya PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Oke, kemudian topiknya apa? Topik ngambilnya dari pengorganisasian pembelajaran tadi ya. Subtopiknya juga sama. Lalu untuk kelompok usia berapa? 4-5, misalnya 4-5 tahun. Kemudian jika di dalam satu sekolah itu ada usia 4-5 tahun tapi 2 rombel, apakah RPP-nya boleh sama? Boleh. Tidak. Tidak. Boleh sama enggak? Tidak, luar biasa ya. Kenapa tidak boleh sama? Keren ini mah. Keren ya. Karena karakteristik anak di setiap kelas itu beda-beda. Bisa jadi kelas A1 TP-nya mulai dari TP1, tapi A2 TP-nya mulai dari TP2. Kenapa? Tergantung pengasuhan anak di rumah. Jadi Kalau orang tuanya aktif menstimulasi anak, kemampuan anaknya juga akan tinggi gitu ya. Tapi kalau orang tuanya sibuk gitu ya, anaknya mungkin belum terstimulasi. Artinya apa? Kemampuan anak dalam satu kelas 1 A1 dan A2 itu akan berbeda ya. Baik. Nah, selanjutnya di tahapan identifikasi. Coba lihat ya. Di identifikasi tadi memuat apa saja? Minimal dimensi profil lulusan yang selaras dengan tujuan pembelajaran tadi. Lalu topik Pancasila dan materi integrasi KBC-nya dituliskan di sini. Oke. Kemudian di desain pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang tadi dipilih, yang tinggal memindahkan dari panduan ke sini, gitu ya. Tujuan pembelajaran harus mencakup 3 elemen, tidak boleh 2 atau hanya 1 saja. Karena apa? Tadi sudah kita jabarkan. Dari setiap elemen itu terintegrasi aspek perkembangan. Jadi kalau 3-3-nya ada, artinya terintegrasi 6 aspek perkembangan, gitu ya. Itu di tujuan pembelajaran. Minimal 1 elemen 1. Bagaimana kalau banyak? Saya pernah visitasi ya. Ternyata PP-nya itu ada 24 dalam satu RPP. Kebayang gurunya akan bekerja keras untuk mengamati perkembangan anaknya. Jadi cukup hanya 1 atau 2 saja di dalam setiap elemen ya. Selanjutnya di sini praktik pedagogis. Kalau saya di sini pembelajarannya berbasis inquiry. Jadi saya tulis pembelajaran inquiry gitu ya. Karena apa? Kita akan mengajak anak untuk mengeksplor pengetahuan melalui lingkungan. Kemudian kemitraannya di sini, kemitraan dengan orang tua dalam penyediaan sumber belajar dan kemitraan dengan ahli gizi. Kenapa dengan ahli gizi? Karena kaitannya dengan topik di sini. Topiknya apa? Makanan dan minuman sehat karunia Allah. Ya. Jadi saya akan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memberikan informasi bagaimana pentingnya makanan sehat. Gitu. Kalau ini mah kan opsional. Kalau tidak ada bermitra dengan pihak lain ya nggak masalah ya. Cukup dengan orang tua saja. Nah, selanjutnya di sini lingkungan pembelajaran masih didesain ya.
Lingkungan pembelajaran ini menyediakan lingkungan main dengan berbagai kegiatan main yang kaya akan alat dan bahan untuk mendukung eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Deskripsi ini bisa di copy paste ke RPP yang lainnya, gitu ya. Ini bisa dijadikan template, jadi boleh di copy paste ke RPP selanjutnya. Tapi pada pelaksanaannya di lingkungan pembelajaran, guru harus menyediakan alat dan bahan main. Nanti fleksibel, boleh misalnya sehari sebelumnya, gitu ya. Bisa jadi di sini sudah dituliskan apa saja alat bahannya, tapi pada pelaksanaannya berbeda. Maka di sini saya tuliskan template saja, biar nanti bisa di copy paste ke RPP selanjutnya. Selanjutnya pemanfaatan digital. Menggunakan video pembelajaran, judulnya di sini saya tuliskan ya, makanan dan minuman halalan thayyibah. Itu adalah videonya. Linknya mana dituliskan. Jadi di sini untuk memperkuat pemahaman anak tentang makanan dan minuman yang halal dan menyehatkan. Linknya tuliskan. Selanjutnya di pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini baru integrasikan tujuan pembelajaran dengan materi KBC-nya di dalam kegiatan pembelajaran. Nanti integrasikan di situ. Kita lihat di sini di tahapan memahami. Halo. Tadi tahapan memahami itu apa? Ya, tahapan memahami itu apa tadi? Guru mengkonstruksi pengetahuan anak agar apa? Memahami materi atau konsep gitu dari berbagai sumber belajar. Tadi topiknya apa? Makanan dan minuman sehat. Di sini memahami, tahapan memahami 1. Guru mengajak anak untuk menyimak video tentang minuman dan makanan sehat. Jadi pertama kali guru mengajak anak menonton video dulu, gitu ya? Iya. Nah, dan mengamati langsung makanan dan minuman sehat. Jadi selain guru mengajak anak nonton video, guru juga menyediakan makanan aslinya untuk diamati oleh anak. Di sini sudah terlihat bahwa di tahapan memahami, anak itu tidak hanya menghafal atau mendengar pernyataan guru, tetapi dia menggali pemahaman melalui eksplorasi lingkungan, melalui video, melalui benda asli, gitu ya, sehingga anak dapat memahami apa saja sih yang termasuk ke dalam makanan dan minuman yang sehat, gitu. Yang kedua, guru mengajak anak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Di tahapan memahami, anak akan menghubungkan pengetahuan yang sudah dia dapatkan dengan pengetahuan yang baru. Setelah dia menonton video, gitu ya, dan dia misalnya sering kali mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka guru mengajak anak untuk memahami, menyampaikan pengalaman dia. Apa saja makanan sehat yang pernah dikonsumsi. Jadi dia tuh berpikir, oh aku pernah makan buah Bu Guru, aku juga senang sayur bayam. Nah, dia menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, gitu ya. Itu di tahapan memahami. Lalu yang ketiga, guru mendorong anak untuk mengamati buku bacaan. Buku bacaannya tentang makanan-makanan sehat, makanan-makanan ya. Jadi guru nanti akan menunjukkan, ini makanan apa? Ini permen Bu Guru, apakah permen makanan sehat? Misalnya ya. Ini apa? Ini misalnya coklat Bu Guru, apakah coklat termasuk kepada makanan yang sehat? Setelah anak mendapatkan informasi ya. Selanjutnya, nah, guru menghadirkan ahli gizi tadi. Jadi guru bekerja sama dengan ahli gizi sebagai guru tamu. Jadi si ahli gizi itu akan menjelaskan tentang pentingnya makanan sehat. Tadi di tahapan memahami sebelumnya, anak sudah mengetahui apa saja jenis-jenis makanan sehat, kan gitu ya. Apakah saya pernah makan makanan sehat?
menghadirkan ahli gizi untuk menjelaskan apa pentingnya makanan sehat. Jadi ya makan. Kandungan gizi apa yang terdapat di dalam makanan sehat, gitu ya. Jadi ahli gizi menjelaskan itu. Ahli gizi mengajak anak untuk mengamati dan memilih makanan sehat. Jadi secara kontekstual menyediakan burger, misalnya gitu ya, mie goreng, kemudian sayur-sayuran. Jadi langsung secara kontekstual mengajak anak untuk memilih kira-kira mana sih yang termasuk makanan sehat. Ketika dia memilih misalnya telur gitu ya, maka kandungan apa yang terdapat di dalam telur misalnya. Oh, telur itu mengandung banyak protein karena dia sudah mendapatkan informasi dari ahli gizi. Bisa dipahami di tahapan memahami? Ada gambaran? Ayo, siapa yang mau pulang? Baik, sedikit lagi atau masa sepotong-sepotong ya. Pulang ke lembaga masing-masing, masa sampai di tahapan memahami ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Semangat. Mana semangatmu? Aku punya dua mata, bisa ku tutup, bisa ku buka. Bila ku tutup gelap gulita, bila ku buka ku lihat semua. Ada Anita, ada Asma. ada ku suka semua. Baik, Ulang nih. diulang.